Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Siang edisi Kamis 30 September 2021. Kami akan menjadikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini mulai berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Babak penyisian voli indoor PON 20 Papua mulai digelar di Koyakoso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Kamis 30 September. Ada 8 provinsi yang akan bersaing dalam meraih medali emas di sektor putra. Sementara untuk sektor putri ada sebanyak 7 provinsi. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Warta Kota ada Rafsan Zani di lokasi yang akan memberikan laporan lengkapnya. Halo, selamat sore Rafsa. Ya, selamat sore Siska. Ramsa, bisa dilaporkan seperti apa suasana penyisian di babak pertama cabur voli indoor PON Papua ini? Ya, terima kasih Siska. Memang tepat pada hari ini adalah hari penyisihan perdana di cabur voli putra dan putri yang berlangsung di venue indoor di daerah Koyakoso, Muara Tami, Kota Jayapura. Dan saya ingin menginformasikan bahwa ada 8 provinsi yang bersaing untuk memperebutkan medali emas di sektor putra, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan juga Sumatera Utara. Sementara di sektor putri, DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Papua Barat, serta Sulawesi Utara. Dan nantinya grup sudah dibagi di mana di Pool A itu dihuni oleh Papua, kemudian Jawa Barat, kemudian Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Sementara di Pool B putra itu dihuni oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan juga Sumatera Utara. Sementara di sektor putri ada di Pool W itu dihuni oleh tuan rumah Papua, kemudian DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, dan juga Papua Barat. Seperti itu, Siska. Oke, lalu pada hari ini provinsi mana saja yang akan bertanding, Rafsa? Oke, terima kasih, Siska. Pada hari ini, di kategori putra, memang tadi tengah berlangsung pertandingan antara tuan rumah melawan Sulawesi Utara, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, yang dimenangkan oleh Papua dengan skor 3-2. Sementara saat ini masih berlangsung di sektor putra, Jawa Barat melawan Papua Barat, dan juga nanti dilanjutkan Jawa Timur melawan Sumatera Utara. Sementara di sektor putri, Jawa Barat baru saja menyelesaikan pertandingan, memenangi pertandingan melawan Papua Barat. Dan saat ini tengah persiapan Jawa Tengah melawan Jawa Timur. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Rafsan Zani dari Warta Kota atas laporannya terkait dengan cabur voli indoor. Kami tunggu update selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Oke, baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 hari menjelang pembukaan resmi PON 20 Papua, sejumlah persiapan dilakukan di Stadion Lukas NMB yang menjadi lokasi perhelatan, termasuk soal keamanan yang saat ini mulai diperketat. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis 30 September pagi, tampak aparat gabungan mulai dari TNI, Polri hingga Pas Pampres mulai berjaga di area stadion tersebut. Para petugas pun tampak bersenjata lengkap dan bersiaga di sejumlah titik. Untuk diketahui, pada pembukaan PON Papua nanti ada sejumlah pejabat yang hadir langsung di lokasi, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Video, ada Sigit Arianto di sana. Halo, selamat sore Sigit. Ya, selamat sore Siska dan Tribuners. Ya, Sigit, bisa dijelaskan seperti apa pengamanan di Stadion Lukas NMB menjelang pembukaan PON ini? Baik Siska, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini 30 September 2021 Stadion utama Lukas NMB keamanannya diperketat, bahkan jauh lebih ketat daripada hari-hari kemarin. Tadi pagi terpantau digelar juga upacara untuk gladi bersih pembukaan PON ke-20 Papua 2021. Demikian Siska. Lalu Sigit, lalu kapan pembukaan ini resmi dilakukan? Baik, Siska. Menurut jadwal, pembukaan PON ke-20 Papua akan digelar pada 2 Oktober 2021 nanti, pukul 14 WIT
Demikian Siska. Oke. Disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan membuka di pembukaan PON ini. Apakah Presiden Jokowi akan hadir atau hanya lewat virtual saja, Sigit? Baik Siska, menurut informasi yang berhasil kami himpun, Presiden Jokowi dikabarkan akan menghadiri pembukaan PON ke-20 Papua, yang mana pembukaan akan dilakukan pada pukul 16, namun bisa saja jadwal berubah sesuai kondisi di lapangan. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya rekan kami Sigit Arianto dari Tribun Video. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Acara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua akan digelar di Stadion Lukas NMB Jayapura. Terkait dengan hal ini, sejumlah persiapan untuk acara tersebut terus dilakukan. Tidak hanya dari pihak keamanan saja, ada sejumlah tenaga kesehatan yang juga turut bersiap dalam acara ini. Pasalnya, beberapa tamu penting diketahui akan hadir di Stadion Lukas NMB. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Video, ada Radif Setiawan yang sudah siap di lokasi. Halo, selamat sore Radif. Selamat sore Siska. Ya Radif, bisa dilaporkan seperti apa pantauan terkini di Stadion Lukas NMB? Ya, seperti tadi yang dilaporkan, sama seperti kegiatan persiapan upacara gladi bersih, juga ada keramaian para warga dari berbagai daerah yang mengunjungi Stadion Lukas NMB. Demikian Siska. Oke, tadi berarti ini sejumlah warga sudah mulai berdatangan ya di Stadion Lukas NMB ya? Ya. Oke. Radif, apakah Stadion Lukas NMB ini juga akan dijadikan sebagai venue pertandingan di PON Papua nanti? Baik Siska, selain persiapan keamanan untuk pembukaan PON yang ke-20 ini, tadi juga di Stadion Lukas NMB ada telah berlangsung perlombaan cabang olahraga untuk akuatik. Tadi seperti pantauan saya, ada pertandingan dari kontingen Papua melawan Jawa Timur. Oke, Radif, adakah informasi tambahan? Baik, tadi juga di keramaian di Stadion Lukas NMB ada beberapa booth juga untuk beberapa pernak-pernik seperti kerajinan Papua dijual di area parkir dan di stand booth yang ada di area Stadion Lukas NMB. Selain itu juga di luar kawasan Stadion Lukas NMB itu juga ada beberapa warga yang menjual beberapa pernak-pernik seperti ada kaos PON 20, juga ada pernak-pernik juga. Selain itu rekomendasi para pengunjung bisa mendatangi booth-booth UMKM yang ada di stand di kawasan Lukas NMB tersebut. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya rekan kami Radif Setiawan dari Tribun Video atas laporannya terkait dengan suasana terkini di Stadion Lukas NMB dan juga referensi untuk pengunjung PON 20. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Tim sepak takraw putra Jawa Timur akhirnya dapat menyumbangkan medali emas untuk kontingennya dalam laga yang digelar pada Rabu 29 September. Dalam laga yang pertandingan di Gor Trikora Kota Jayapura itu, tim Jawa Timur menaklukkan tim sepak takraw Sulawesi Selatan di nomor double event dengan skor 2-1. Meski tim Sulsel diperkuat oleh sejumlah pemain pelatnas, namun hal ini rupanya tak menyurutkan mental tim Jawa Timur dalam memperoleh juara. Namun, sehari sebelumnya, tim sepak takraw putri Jawa Timur terdapat mengawinkan gelar selesai dijegal tim DKI Jakarta dengan skor 1-2. Hasil ini sekaligus memutus tradisi medali emas tim sepak takraw putri Jawa Timur di Pekan Olahraga Nasional atau PON sejak 2008 silam. Informasi lengkap terkait dengan hasil pertandingan tersebut akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Tribun Jawa Timur, Dia Ayu di sana. Halo, selamat sore Dia. Selamat sore Siska. Ya, Dia bisa langsung dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan dari tim sepak takraw putra Jawa Timur ini. Baik Siska, akhirnya setelah puasa medali emas beberapa hari, akhirnya tim Jawa Timur mendapat medali emas pertama. Itu diraih dari cabang olahraga takraw. Pertandingan sangat menarik karena awalnya
dari 3 game Jawa Timur Putra ini sempat kalah Siska dari Sumatera Selatan. Kemudian akhirnya setelah pelatih dan juga tim pelatih memberikan motivasi, akhirnya di game kedua dan ketiga akhirnya Jawa Timur dapat menumbangkan Sulawesi Selatan. Seperti itu Siska. Oke, Dia, lalu bagaimanakah respon dari para atlet ini setelah menyumbangkan emas untuk Jawa Timur, akhirnya dapat menyumbangkan emas untuk Jawa Timur? Baik, Siska. Sebelumnya saya sempat wawancara dengan Jimmy Kartika, salah satu atlet dari sepak takraw putra. Pihaknya mengatakan bahwa sangat lega akhirnya setelah pelatihan selama 4 tahun, akhirnya berbuah hasil mendapat emas pertama untuk Jawa Timur, Siska. Oke, baik. Tribunas, terkait dengan informasi ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan manajer sepak takraw Jawa Timur, Suswanto. Tim Putra Jatim lawan Sulsel dengan skor 2-1 bisa dapat medali emas. Kemudian yang kedua untuk dari Putri lawan DKI kita dapat medali perak. Mereka sudah berjuang luar biasa dan mudah-mudahan nanti di kuadran kita bisa memperoleh 2 medali emas. Secara umum Putri yang evaluasi. Jadi kemarin Putri menang, DKI menang 2-0 penyisian. Tapi faktanya di final kita kalah 2-1. Kalau Putra sesuai prediksi kita bisa mengalahkan Sulsel. Ya, luar biasa, jadi kami tidak mengira kalau ini emas pertama untuk Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan takraw dapat medali emas, nanti cabur-cabur lain yang ada di Jayapura 24 cabur, keseluruhan 51 cabur nanti emasnya untuk Tim baseball DKI Jakarta rupanya masih terlalu tangguh untuk kontingen Papua di PON 20 Papua. Pasalnya, dalam laga terakhir penyisian pada Kamis 30 September pagi, DKI Jakarta melibas tim Papua dengan skor 15-0. Tim DKI Jakarta terus unggul pada setiap inning hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan skor telak. Diketahui pertandingan ini berlangsung di venue Agus Kaviar, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Terkait dengan hasil pertandingan dan juga jalannya pertandingan tadi, jurnalis kami dari Tribun Papua, Hendrik Tewapatara, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Ya, Hendrik, bisa langsung dilaporkan seperti apa suasana pertandingan tadi? Iya, baik, terima kasih Siska. Dapat saya laporkan bahwa walaupun panas matahari begitu menyengat, namun pertandingan dinominasi oleh DKI Jakarta ya, yang mana di setiap inning mereka mampu menambah poin. Dan hingga akhirnya pertandingan di 9 inning tersebut, DKI Jakarta mampu memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat telak, yaitu 15-0. Begitu Siska. Lalu ada berapa tim yang berlaga di babak penyisian terakhir ini? Ya, baik. Untuk tim yang berlaga di penyisian terakhir ini sebanyak 6 tim yang bertanding, yakni untuk 4 tim di Auri Sentani, yaitu Jawa Barat melawan Kalimantan Tengah dan Lampung melawan Banten. Sedangkan untuk di venue Agus Kaviar sendiri yang berhadapan antara DKI Jakarta melawan Provinsi Papua. Begitu rekan Siska. Oke, seusai menang, DKI Jakarta nantinya akan bertemu tim mana saat semifinal, Hendrik? Iya, dari hasil wawancara bersama pelatih kepala tim DKI Jakarta, ia menyampaikan bahwa DKI Jakarta akan berhadapan dengan, di semifinal akan berhadapan dengan Jawa Barat, yang nantinya bagi DKI Jakarta sendiri mereka sudah menyiapkan satu strategi dan juga mereka akan fokus untuk memberikan yang terbaik atau menampilkan yang terbaik untuk DKI Jakarta itu sendiri. Demikian Siska. Baik. Terkait dengan hal ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pelatih baseball tim DKI Jakarta, Gilberto R. Sajogo. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Dari Tribunas kita jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetapi live update PON 20 Papua. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Venue cabang olahraga para layang PON 20 Papua diketahui menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa, khususnya bagi para atlet. Kita tempat take off cabur para layang berada di Bukit Gracia, Kampung Buton, Kota Jayapura. Sementara tempat landing berada di sekitar lokasi penangkaran buaya Entrok.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman juga sempat mengunjungi venue ini pada Kamis 30 September. Marsiano juga sempat menyaksikan pertandingan perdana cabur para layang pada hari ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiana. Halo, selamat sore Wahyu. Halo, selamat sore rekan Siska, selamat sore Tribuners semuanya. Ya Wahyu, bisa dijelaskan seperti apa komentar dari Ketua KONI Pusat terkait dengan venue para layang yang hari ini dikunjunginya? Ya betul, memang pada hari ini Kamis 30 September, Ketua KONI Pusat Marsiano Norman baru saja mengunjungi venue para layang di Kampung Buton Skyland. Ia sendiri sangat takjub melihat sejauh para layang dari titik take off yang berada di Bukit Garcia. Dari titik tersebut, ia bisa melihat secara langsung hamparan pegunungan, rumah-rumah penduduk, dan juga keindahan laut dan bumi cendrawasih. Ia juga sempat berpesan kepada atlet yang bertanding, selain untuk mengejar prestasi di lapangan, para atlet bisa juga menikmati keindahan alam Papua dari ketinggian. Dari ketinggian sendiri, para atlet akan bisa melihat pemandangan Teluk Yosudarso, Teluk Yotepa, dan juga Jembatan Merah. Gitu sih, Siska. Oke. Sebelum berada di lokasi ini, apakah venue ini juga ada di lokasi ini atau sebelumnya sempat berpindah tempat? Ayu? Ya, betul. Sebelum panitia memilih lokasi ini menjadi venue PON, venue sendiri sempat berpindah-pindah. Pertama, para layang sendiri akan dilaksanakan di Bukit Teletabis. Namun, di tempat tersebut tidak bisa karena lokasinya dekat area pesawat mendarat. Kemudian sempat berpindah juga ke MacArthur. Di tempat tersebut juga tidak bisa digunakan karena dekat dengan area penerbangan. Kemudian lokasi ketiga sempat berpindah ke bumi perkemahan Waena. Di lokasi tempat tersebut juga tidak bisa digunakan karena belum memenuhi persyaratan. Gitu sih. Oke, jadi dipastikan venue ini aman ya untuk para atlet yang sedang bertanding. Ya, untuk yang sekarang aman, betul. Oke. Wahyu, lalu nomor apa saja yang dipertandingkan di cabang olahraga para layang PON Papua ini? Ya, pada cabang olahraga para layang PON Papua ini yang bertanding ada sebanyak 12 nomor dari kategori putra dan putri. Ke-12 nomor itu adalah ketepatan mendarat perorangan putra, ketepatan mendarat perorangan putri, ada ketepatan mendarat beregu putra dan putri, ada ketepatan mendarat tandem putra dan putri, ada juga lintas alam jarak terbatas perorangan putra dan putri, ada juga lintas alam jarak terbatas beregu putra dan putri, ada lintas alam jarak terbatas tandem putra dan putri. Gitu sih, Siska. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman terkait dengan venue para layang PON Papua. Berikut adalah tayangannya. Pagi ini saya berada di Bukit Garcia, tempat take off-nya olahraga para layang. Tempat ini sangat-sangat strategis. Dari puncak ini kita bisa melihat indahnya Jayapura. Oleh karena itu, kesempatan pada Pekan Olahraga Nasional ini, para atlet yang datang dari 33 provinsi, khususnya cabang olahraga para layang, betul-betul di samping mereka berusaha mencapai prestasi terbaiknya, tapi mereka juga melihat betapa indahnya bumi Papua ini. Sukses untuk para layang Indonesia. Salam olahraga. Jaya. Mantan petinju nasional Chris John turut memberikan perhatiannya kepada para atlet yang tengah berjuang untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Chris John dalam nyatanya memberikan pesan kepada para atlet untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Menurutnya, ajang olahraga ini dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas para atlet, utamanya yang akan berkompetisi di kompetisi internasional. Jurnalis kami dari Tribun Papua, Calvin Erari, akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan informasi ini. Halo, selamat sore Calvin. Halo, selamat sore Siska, dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Oke, Calvin, apa saja yang disampaikan oleh Chris terkait dengan PON Papua ini, selain dengan pesan kepada atlet, apa saja yang disampaikan oleh Chris John?
Iya, Siska, dari Chris John sendiri menyampaikan bahwa para atlet yang berlaga di event Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua ini untuk bisa memanfaatkan momen tersebut karena momen PON 20 tahun 2021 ini juga menjadi jembatan untuk menuju ke ajang-ajang internasional lainnya. Demikian, Siska. Oke, apakah Chris John ini juga sempat menyaksikan proses pertandingan yang berlangsung di PON Papua dan seperti apa tanggapan dari Chris John? Benar, Siska. Pada saat Chris John menyaksikan beberapa pertandingan yang berlangsung di Pekan Olahraga, mengatakan bahwa proses pertandingan yang berlangsung saat ini di PON 20 Papua tersebut cukup menarik, dan juga tuan rumah selalu menampilkan strategi-strategi terbaik dalam event tersebut. Baik, Siska. Oke, lalu seperti apa harapan dari Chris John terkait dengan PON 20 Papua yang saat ini mulai berlangsung? Handal dari ujung timur Indonesia, khususnya di Papua. Demikian, Siska. Oke, Tribunas, terkait dengan hal ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Chris John. Berikut adalah tayangan. Dengan apa yang memang kita rencanakan, berjalan dengan baik, mudah-mudahan lah ya ke depan cabang-cabang olahraga lainnya akan bisa melakukan event ini, pertandingan ini dengan baik pula gitu ya. Jadi kita sudah sempat beberapa kali, hampir tiap hari kita juga datangi ke venue-venue tempat pertandingan ya. Jadi yang kita lihat sejauh ini berjalan dengan baik sekali. Ya tentunya gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya karena kan memang ini momen 4 tahunan ya, 4 tahunan dan memang ya walaupun akhirnya dilaksanakan, makanya harapan kita pastinya atlet bisa menggunakan momen ini dengan sebaik-baiknya. Pertandingan cabang olahraga sepatu roda nomor relay 3.000 meter akhirnya telah usai digelar pada Kamis 30 September sore. Dalam nomor pertandingan ini, kontingen DKI Jakarta menyabet medali emas untuk kategori putri, sementara untuk kontingen Jawa Timur berhasil menjadi juara untuk kategori putra. Capaian yang diraih oleh Jawa Timur merupakan yang pertama kalinya untuk cabur sepatu roda. Sementara untuk tim DKI Jakarta gagal mengawinkan gelar untuk nomor pertandingan ini lantaran harus berada di posisi kedua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, Tio Effendi di sana. Halo, selamat sore Tio. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tio, bisa dilaporkan seperti apa respon ataupun tanggapan dari tim Jawa Timur setelah meraih medali emas pertama dari sepatu roda ini? Ya, Siska, dapat saya sampaikan tim kontingen Jawa Timur yang berjumlah 3 orang yang bermain di nomor relay 3.000 meter tadi, usai meraih kemenangan langsung merayakannya dengan antusias di depan para pendukung setianya. Perlu diketahui sejak hari pertama perlombaan, para pendukung dari Jawa Timur datang langsung ke Papua untuk menyaksikan para atlet kebanggaannya untuk berlaga. Namun puasa gelar tersebut akhirnya hari ini dapat terpecahkan sehingga kontingen Jawa Timur sangat antusias atas hasil tersebut, Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari tim DKI Jakarta yang lagi-lagi memanen emas pada hari ini? Ya, Siska, dapat saya sampaikan bahwa hari ini kontingen Jakarta telah menggenapi capaian emasnya dari sepatu roda, yakni sejumlah 10 medali emas. Hasil tersebut membuat tim Jakarta semakin kokoh di puncak klasemen, sementara dari sepatu roda maupun klasemen umum dari PON Papua. Nah, dari kontingen DKI Jakarta sangat antusias dan berbahagia. Namun hal tersebut tetap menambah semangat mereka untuk terus mendulang emas dari cabang olahraga sepatu roda yang masih akan dimainkan. Begitu, Siska. Tio, apakah masih ada pertandingan selanjutnya yang akan digelar pada hari ini? Ya, Siska, dapat saya informasikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pertandingan sepatu roda indoor di Clementinal Roller Sport. Hari ini saya masih menunggu satu nomor terakhir, yaitu kelas individual time trial 300 meter. Esok hari kita akan berpindah lokasi ke menuju daerah outdoor di Jembatan Yotefa. Nantinya akan ada pertandingan kelas maraton. Siska, kembali ke studio. Baik, kami tunggu laporan selanjutnya, informasi selanjutnya terkait dengan cabur sepatu roda ini.
Nah, Tribunas, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan peraih medali emas di cabang olahraga sepatu roda ini. Berikut adalah tayangannya. Yang pertama, kami dari tim Jawa Timur sangat bersyukur karena pada hari ini hari keempat kita baru bisa menyumbang emas pertama untuk Jawa Timur. Jawa Barat kemarin Jawa Barat kami juga nomor relay nomor 1 juga. Kedepannya masih ada target lagi dari sepatu roda? Sisa 2 emas lagi. 2 emas lagi. Oke. Ya, bagaimana perasaannya sudah dapat medali lagi nih? Tapi ya, bersyukur, alhamdulillah, senang banget. Akhirnya di nomor perut pertama kita bisa dapat medali emas untuk DKI Jakarta. Aditya kan ya emas berarti ya? Iya, Papuwa juga. Pernah dapat Alhamdulillah, emas Papuwa udah Tim Gantole Kalimantan Selatan harus mengubur impiannya untuk mendapatkan medali di nomor ketepatan mendarat kelas B di ajang PON 20 Papua. Dua atlet Gantole Kalsel, Rocky Rogalo Saputra dan Ilham Firmansyah, gagal mengumpulkan poin terendah di nomor KTM, kelas B perorangan maupun beregu. Dalam pertandingan ini, kontingen Sumatera Barat dan Jawa Barat memborong medali di nomor perorangan dan juga beregu. Terkait dengan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Banjarmasin Pos, ada Amirul Yusuf. Halo, selamat sore Amirul. Ya, selamat sore Siska. Ya, Amirul, bisa dijelaskan seperti apa hasil yang diraih Kalsel dan juga seperti apa suasana pertandingan di cabur Gantole tadi? Oke, untuk Gantole Kalsel menurunkan hanya 2 atlet, yaitu Rocky Segalo dan Ilham Firmansyah. Namun keduanya gagal mengumpulkan poin terendah di nomor KTM kelas B, perorangan maupun beregu. Di nomor beregu KTM, duet Kalsel finish di peringkat ke-7 dengan raihan 12.930 poin. Sedangkan di nomor tunggal, Rocky berada di peringkat 10, sedangkan Ilham berada di peringkat 17. Untuk KTM perorangan sendiri yaitu melakukan pendaratan di sasaran yang ditentukan sebanyak 8 kali, dengan 7 diantaranya diakumulasi. Sedangkan untuk penilaian beregu diambil dari terbaik kedua perwakilan setiap daerah di nomor perorangan. Terima kasih Siska. Oke. Amirul, apakah ada laporan terkait kendala yang dihadapi oleh tim Kalsel sehingga gagal meraih medali di nomor kali ini? Oke Siska. Pelatih Gantole Kalsel mengutarakan bahwa keberuntungan masih belum berpihak kepada timnya. Karena dia mendapat urutan bahwa di faktor angin yang tidak bersahabat saat giliran atletnya hendak melakukan landing. Jadi beberapa kali atlet Kalsel gagal melakukan landing yang sempurna di sasaran yang ditentukan. Siska. Oke, lalu apa target berikutnya dari tim Gantole Kalsel setelah gagal meraih di nomor ketepatan mendarat ini? Oke, Kalsel sekarang akan fokus di nomor berikutnya yaitu cross country atau lintas alam perorangan yang akan berlangsung hingga 6 Oktober 2021. Pelatih pun optimis bisa meraih medali di nomor kali ini. Demikian Siska. Oke, terkait dengan hasil pertandingan ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pelatih Gantole Kalsel, ada Syamsuri. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Hasil yang diperoleh di nomor kali ini? Alhamdulillah, yang pertama juga kita puas saja dengan perolehan sementara, walaupun kita belum juara. Mungkin ya. Iya, baik. Yang penting kita untuk selamat ada penerbangan dan kita telah melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan dengan upaya juga dengan semangat yang tinggi. Atlet kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Cuman Direktur belum memihak ke kita. Dan evaluasi di nomor KTM, Coach? Di KTM soalnya gini, ada faktor laki dan juga faktor udara, cuaca. Pada saat kita terbang, kadang angin berubah, angin bisa kencang, kita kesulitan untuk landing mencapai, karena tidak masuk dalam lingkaran 20. Mohon doa lah, amin, supaya kita berhasil di dalam cross country ya. Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di kanal YouTube Tribun Network. Jangan lupa Tribuners untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan, meski kini angka kasus harian COVID-19 mulai menurun. Saya Siska Muaski beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.